Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Nah, keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi salah satu cara pemerintah untuk menjaga keuangan negara. Hal ini juga penting untuk menjaga ketersediaan pasokan BBM bersubsidi. Namun, menyesuaikan harga jual bukan satu-satunya cara untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi. Betul sekali, kalau kita bersama ya Valen ya, pemerintah juga diketahui tengah menggodok skema pembatasan penggunaan BBM bersubsidi agar dapat lebih tepat sasaran. Nah, bagaimana skema pembatasan yang efektif? Langsung kita tanyakan bersama rekan Zevanya Sara yang akan membahasnya dengan narasumber di lapangan. Kita sapa terlebih dahulu Zevanya yang saat ini berada di SPBU di Jakarta. Zeva, selamat pagi. Setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, apakah masih nampak ada antrean penggunaan Pertalite atau solar di sana, dan apakah ada tanda kutip kendaraan mewah yang nakal antre di antrean BBM subsidi? Selamat pagi Marvin dan juga Valen. Saat ini memang saya sudah berada di SPBU Kemanggisan, Jakarta Barat. Untuk situasi terkini kami pantau untuk antrian kendaraan roda 4 ini kami pantau tidak ada begitu Valen dan juga Marvin. Namun antrian ini justru terjadi pada kendaraan roda 2. Bisa dilihat banyak sekali kendaraan roda 2 yang mengantri di pom pengisian BBM jenis Pertalite begitu yang ada di SPBU Kemanggisan ini. Bahkan kami pantau antrian kendaraan roda 2 ini mengular hingga ke bahu jalan, namun tidak sampai menimbulkan adanya gangguan lalu lintas di sekitar SPBU Kemanggisan ini. Tentunya situasi ini cukup berbeda Marvin dan juga Valen jika kita bandingkan dengan pada hari Minggu kemarin atau tanggal 4 Agustus 2022 kemarin, sesaat sebelum harga BBM subsidi ini secara resmi naik begitu, di mana di SPBU Kemanggisan pada saat itu antrian kendaraan roda 2 ataupun juga roda 4 ini cukup banyak begitu sampai mengganggu arus lalu lintas yang ada di sekitaran SPBU Kemanggisan. Namun Marvin dan juga Valen, ini ada hal menarik begitu. Tadi kami sempat berbincang dengan pihak SPBU Kemanggisan, di mana pihak SPBU Kemanggisan ini mengaku bahwa justru ada penurunan penjualan BBM subsidi jenis Pertalite di SPBU Kemanggisan kurang lebih sebesar 10% selama 2 hari terakhir ini, di mana dirinya menyebut bahwa ada sejumlah faktor begitu yang mempengaruhi penurunan omset penjualan SPBU jenis Pertalite ini. Salah satunya yaitu di mana pihak SPBU menduga para pengendara roda 4 ini sudah lebih dulu membeli jenis Pertalite, BBM jenis Pertalite ini pada saat harganya masih normal begitu sebelum dinaikkan, sehingga diprediksikan penjualan Pertalite ini akan kembali meningkat pada minggu ini. Lalu yang berikutnya juga pihak SPBU ini kami pantau juga bersama pihak SPBU bahwa masih ada saja kendaraan yang tergolong mewah ini ikut mengantri untuk membeli jenis Pertalite, sehingga inilah kemudian yang menjadi pertimbangan pemerintah untuk menaikkan subsidi harga BBM subsidi karena pada saat ini penerapannya di lapangan ini tidak tepat sasaran. Marvin dan juga Valen. Zevanya, tak hanya penyesuaian harga saja, tapi ternyata pembelian BBM bersubsidi juga dibatasi untuk kendaraan dengan spesifikasi tertentu. Kemudian bagaimana tanggapan publik, Zevanya? Iya, Valen dan juga Marvin, memang benar ada pembatasan pembelian untuk spesifikasi kendaraan tertentu. Nah, kemudian bagaimana kebijakan ini diterapkan di lapangan dan apakah ini cukup efektif begitu? Langsung saja saya akan mengajak Anda dan juga pemirsa untuk berbincang langsung bersama Pak Trubus Rahadiansyah selaku pengamat kebijakan publik.
Oke, selamat pagi Pak Trubus. Iya Mbak, iya selamat Pak Trubus, seperti Ya. tadi yang sudah saya jelaskan begitu, bahwa masih ada saja kendaraan yang tergolong masuk ke dalam kendaraan mewah, tapi masih saja ini mengisi BBM subsidi jenis Pertalite begitu. Nah, sementara juga BPH Migas menyebut bahwa pembatasan pembelian BBM subsidi ini masih belum bisa dilakukan menunggu revisi dari Perpres nomor 191 tahun 2014 begitu. Nah, apakah ini menurut Pak Trubus masyarakat yang bukan target penerima subsidi ini masih bisa membeli BBM jenis Pertalite atau seperti apa? Iya, menurut saya sepanjang peraturan Presiden nomor 191 itu belum direvisi secara menyeluruh ya menurut saya komprehensif, maka ya masyarakat masih bisa mengkonsumsi jenis BBM bersubsidi. Karena itu sebenarnya kan di dalam aturan nanti di 191 karena ini sudah terlanjur naik dulu BBM-nya, harusnya BBM itu naik menunggu revisi itu dulu gitu ya, sehingga di situ ada sanksi misalnya bagi SPBU yang menjual bensin atau BBM yang non subsidi, yang subsidi kepada mobil mewah misalnya, itu harus dicabut izinnya gitu, sehingga ada sanksi yang tegas. Oleh karena itu SPBU tidak sesuka hati menjual yang penting laku kepada yang namanya pemilik mobil mewah, sehingga subsidi ini jadi akhirnya tidak tepat sasaran. Karena selama ini kan kita selalu persoalkan atau menjadi problem utama itu adalah karena apa? Karena konsumsi untuk BBM subsidi ini banyak dinikmati oleh mereka kalau golongan menengah ke atas atau disebutnya tidak tepat sasaran. Nah, sekarang dengan kenaikan adanya BBM dari Pertalite 7.800 10.000 dan Pertamax naik juga dari mencapai 14.500, maka masyarakat sekarang berpindah menjadi mengkonsumsi subsidi yang Pertalite itu gitu ya. Jadi ini kan menjadi hal yang sangat memprihatinkan menurut saya, tetapi tidak bisa disalahkan karena memang tidak ada aturan yang melarang mereka pembatasan itu. Jadi secara keseluruhan kesalahan itu memang ada di kebijakan pemerintah sendiri yang kelihatannya belum mempersiapkan secara matang, tapi terburu-buru untuk menaikkan, sehingga yang terjadi adalah diimplementasi di lapangan jadi seperti carut marut gitu. Karena apa? Kemudian masyarakat itu secara leluasa mengkonsumsi, nggak ada bedanya yang antara subsidi dan non subsidi gitu ya. Jadi sesuka aja pilihan. Di satu sisi memang Pertamina ini juga dihadapkan situasi ada kompetitor-kompetitor juga yang kemudian menurunkan harga yang lebih murah daripada Pertalite yang dijual oleh Pertamina, misalnya yang dilakukan oleh Vivo itu dengan RON 89 misalnya. Nah, kenapa kemudian Pertamina kemudian tidak secara inovatif menurut saya membuat menghidupkan lagi BBM yang RON 88 dengan harga yang lebih murah dan sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat yang lebih bawah lagi gitu. Meskipun harganya menurut saya dilempar ke pasar aja sesuai dengan mekanisme pasar. Jadi tidak perlu disubsidi lagi. Nah, gitu. Nah, yang terakhir menurut saya bagaimana kemudian subsidi ini tepat sasaran kepada masyarakat, karena kan kita selama ini subsidi itu berupa barang, Pak, kepada barang. Nah, sekarang paradigma dirubah kepada orang. Nah, kalau orang ini selama ini kan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan BBM ini kan yang diantisipasi hanya BLT yang jumlahnya itu sangat kecil ya, 150.000 hanya untuk 20,6 juta penduduk. Nah, satu lagi adalah BSU ya, untuk pekerja yang di bawah penghasilan 3,5 juta yang jumlahnya sampai 16 juta itu. Tetapi kan persoalan data itu belum jelas, belum clear, artinya belum ada akurasi data, sehingga yang terjadi pemerintah hanya menambal sulam dari kebijakan bansos yang dilaksanakan oleh Kemensos melalui DTKS itu gitu, Mbak. Jadi tidak langsung berdampak kepada persoalan penanganan ini kenaikan BBM itu sendiri menurut saya, Mbak. Jadi Bapak menyebut bahwa pemerintah ini terlalu cepat berarti untuk menaikkan harga BBM subsidi ini, sementara untuk payung hukumnya implementasi di lapangan ini belum ada begitu. Nah, berarti nanti ada kemungkinan untuk pengendara yang tadinya menggunakan Pertamax lalu beralih ke Pertalite ini kemungkinan akan bertambah. Nah, bagaimana kemudian menurut Bapak upaya atau langkah dilakukan pemerintah ini untuk bisa menjaga stok
BBM subsidi ini aman begitu Pak? Karena melihat Perpres ini masih dalam digodok begitu. Iya, menurut saya yang sekarang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian mengatur agar SPBU itu kan melalui Pertamina itu untuk melakukan pembatasan. Artinya apa? Kepada mereka mobil mewah atau mereka masyarakat yang mampu membeli jenis Pertalite itu dilarang, jadi tidak diberikan kesempatan, artinya diberikan celah. Yang kedua bisa saja didasarkan pada jenis cc mobil, misalnya untuk mobil yang cc-nya di bawah 1.500 taruhlah gitu ya. Nah itu harus boleh membeli yang jenis subsidi, tapi yang di atas itu harus membeli yang non subsidi gitu loh Mbak. Jadi itu harus ada kebijakan di mana kemudian kebijakan itu dikeluarkan oleh Pertamina, dan Pertamina itu dalam hal ini bisa melakukan pembatasan kepada setiap SPBU yang dijual itu hanya untuk yang kategori ini subsidi dan non subsidi. Yang paling banyak ialah non subsidinya. Yang kedua menurut saya bisa saja kemudian SPBU ini melakukan langkah-langkah dengan cara mengarahkan kepada pembeli untuk membeli di jenis Pertamax itu gitulah, jenis yang non subsidi gitu. Jadi diarahkan sejak awal. Jadi ketika dia masuk ke SPBU ditanyakan saudara mau beli apa, kalau bisa diarahkan kemudian ke jenis yang non subsidi. Jadi ada kebijakan sementara sambil menunggu revisi terhadap Perpres 191 ini. Nah, kesempayung hukumnya. Nah, persoalannya kemudian di satu sisi menurut saya perlu ada pengawasan yang ketat Mbak, ini persoalannya. Karena ini masa jeda ini cukup panjang, sampai hari ini peraturannya belum keluar. Maka pemerintah masyarakat secara leluasa menggunakan pilihannya Mbak gitu. Jadi memang harus dibutuhkan langkah tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari pihak SPBU itu sendiri untuk mengedukasi para pengendara. Tadi Bapak sempat sebutkan soal pembatasan terhadap berdasarkan cc kendaraan begitu. Sementara kalau kita lihat peraturan atau revisi terbaru untuk kendaraan di bawah 1.400 cc itu yang boleh diperkenankan untuk membeli BBM subsidi jenis Pertalite begitu. Nah, kalau kita lihat juga kan kendaraan cc 1.500 itu masih ada kendaraan yang tergolong kendaraan mewah begitu. Nah, apakah ini kemudian pembatasan berdasarkan cc kendaraan ini kemudian efektif untuk membatasi pembelian SPBU subsidi ini Pak? Iya, menurut saya memang untuk sifatnya sementara tidak efektif, tetapi nantinya akan tetap ada upaya, perlu diperlukan pemerintah untuk pembatasan yang lebih ketat lagi gitu. Artinya untuk tahap awal lah, untuk jangka pendek ini skenario planningnya, menurut saya pemerintah membatasi saja kategori yang 1.500 cc-nya ke bawah gitu, yang boleh membeli istilahnya menenggak yang non kategori subsidi lah gitu. Yang sementara yang non subsidi adalah mereka-mereka yang kategori 1.500 ke atas. Meskipun nanti pada kenyataannya banyak kendaraan mewah yang kategori di bawah 1.500. Nah, ini memang pemerintah nanti harus melakukan istilahnya law enforcement yang tegas, ketat ya, pengawasan yang ketat, law enforcement juga yang ketat, sehingga mereka diarahkan sejak awal, karena itu harus berkoordinasi dengan SPBU. Artinya pelayan-pelayan di SPBU ini harus secara aktif, proaktif, kemudian ketika melihat kendaraan ini memang jenisnya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, ya harus diarahkan kepada yang kategori non subsidi gitu Mbak. Nah. Terima kasih Pak Trubus untuk penjelasannya mengenai BBM subsidi ini. Kita harapkan tentunya peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 yang telah direvisi ini dapat segera diterbitkan agar memang untuk mengatur penyaluran atau pembatasan BBM subsidi ini agar bisa tepat sasaran. Nah, Marvin dan juga Valen, itu tadi perbincangan saya bersama Pak Trubus, dan memang kita harapkan tidak hanya campur tangan dari pemerintah saja, namun juga dibutuhkan sinergitas antara pihak SPBU maupun dari masyarakat itu sendiri dalam membeli BBM subsidi. Jika memiliki kendaraan yang tergolong mewah atau dikategorikan 1.500 cc ke atas, maka sudah seharusnya dong untuk membeli BBM non subsidi, karena memang BBM subsidi ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah.